berada di RT 32 Kelurahan Sidodadi. Pemirsa, ikuti terus di Cerita Wajah Samarinda. Halo Bapak, mungkin kita bisa perkenalan Pak. Dan Bapak siapa? Bapak Suprayitno, Ketua RT 32 Kelurahan Sidodadi. Kita perkenalkan, ini Sekretaris RT saya, Bapak Udo Hermayana. Halo Bapak, saya boleh nih Pak bertanya-tanya tentang RT 32 ya Pak? Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit ya Pak? Begini, awalnya RT 32 ini adalah kampung suatu lingkungan yang kumuh. Artinya pemukiman yang padat, pemukiman yang banyak sekali pendatang-pendatang dari daerah luar. Bahkan dicap di RT 32 ini paling kumuh nomor 2 setelah Pasar Segiri. Dan saya menjadi ketua RT di sini, saya coba untuk berinovasi bagaimana dari yang kumuh ini menjadi yang bisa tertata dengan rapi. Dan alhamdulillah sampai sekarang lingkungan kami terutama di yang terdiri dari beberapa pendatang maupun pribumi asli orang sini, alhamdulillah bisa mengerti dan mempunyai rasa tanggung jawab memiliki di lingkungan ini. Ini bisa kita lihat jalan-jalan ini sudah tertata rapi. Bahkan kemarin itu dapat dapat program dari pemerintah pusat yang namanya Kotaku, dan dalam Kotaku ini disematkan oleh Bapak Camat kita bahwa Kotaku ini adalah yang terbaik sekelurahan Sidodadi, karena programnya ini adalah programnya itulah pengecatan lingkungan sehingga disematkan menjadi Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi. Kampung Pelangi Sidodadi menjadi sebuah bentuk inovasi yang lahir dari buah kesadaran dan gotong royong masyarakatnya terhadap estetika lingkungan. Proses perubahan ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian usaha bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Mereka bahu-membahu untuk mengecat rumah-rumah dengan warna-warna cerah dan menata ulang lingkungan agar lebih menarik dan nyaman. Kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan turut menjadi motivasi utama bagi warga. Selain itu, adanya dukungan dari pemerintah setempat juga membantu mempercepat realisasi dari ide-ide kreatif tersebut. Pak, tadi saya mendengar program Kotaku ya Pak? Iya, Kotaku. Mungkin bisa dijelaskan Pak, Kotaku itu seperti apa? Begini, jadi program Kotaku ini sebenarnya singkatan, Kota Tanpa Kumuh. Kita hidup di perkotaan ini otomatis banyak pendatang yang datang ke lingkungan kita sehingga menjadi kumuh. Jadi program Kotaku ini adalah program yang diprogramkan oleh pemerintah pusat untuk memperbaiki lingkungan di sekitar kita. Kemarin itu dari program Kotaku itu kita ngambil yaitu jalan, perbaikan jalan, kemudian penataan lingkungan termasuk drainase dan lain sebagainya. Jadi pada intinya program Kotaku ini adalah membantu warga masyarakat yang intinya adalah sebagai pancingan yang selama ini kerja bakti ataupun gotong royong itu yang dipunyai adalah di desa. Sekarang dengan adanya program Kotaku ini, kita bisa merekrut daripada warga masyarakat untuk kerjasama. Kita lihat sendiri namanya di lingkungan kita ini adalah lingkungan yang awalnya adalah kolam. Artinya kolam itu artinya begini dulu, awalnya itu banyak orang yang mancing di sini. Jadi begitu banyaknya warga masyarakat, pemukimannya semakin lama semakin padat, akhirnya kita sulap dengan adanya program pemerintah ini menjadi daerah yang rapi, asri, dan alhamdulillah dari kunjungan dari beberapa wisatawan, walaupun wisatawannya itu lokal, tapi alhamdulillah bisa menaikkan taraf hidup, terutama bisa jualan, kemudian
bisa berinovasi, foto-foto bersama dan lain sebagainya. Ini salah satu daripada keuntungan daripada program Kotaku, yaitu Kota Tanpa Kumuh, yang merupakan baru pertama kali RT 32 khususnya Kelurahan Sidodadi ini yang berhasil menjadi kota yang tertata rapi. Bahkan dari beberapa daerah-daerah itu mengadakan studi banding di daerah kita. Terutama kenapa program Kotaku itu kok berhasil, kiatnya apa. Jadi pada intinya Kotaku adalah program dari pemerintah sekedar pancingan saja, kemudian berharap dengan adanya pancingan itu kerjasama antar warga di sini bisa ikut dalam partisipasi menjalankan ataupun melestarikan yang saat ini kerja baktinya hanya di desa, ternyata bisa kita terapkan di kota. Terutama daerah kita bisa kelihatan sendiri ya, sekarang sudah tertata rapi, alhamdulillah dengan adanya program Kotaku. ART, kira-kira ini program yang sudah dijalankan oleh Kotaku itu hasilnya untuk RT 32 ini apa, Pak? Begini, pertanyaannya bagus, Mbak. Jadi dengan adanya program Kotaku ini, semua daripada program yang kegiatan-kegiatan yang kita ajukan kepada pemerintah pusat, khususnya program Kotaku, dinikmati oleh warga masyarakat. Yang pertama, jalan itu semakin mulus. Awalnya dulu itu jalan kita ini adalah jalan jembatan ulin, jembatan kayu, sehingga kalau orang berjalan itu membangunkan orang ya, tidak bisa tidur nyenyak misalnya. Karena dengan adanya program Kotaku yaitu pengecoran jalan sehingga tidur nyenyak. Satu. Yang kedua yaitu pengolahan drainase. Jadi kita masukkan juga drainase, yaitu parit yang biasanya kalau musim hujan, kemudian pasang besar, itu meluap sampai ke jalan. Jadi dengan adanya drainase yang kita usulkan ini, alhamdulillah jalan itu air itu tidak banjir ke jalanan. Kemudian yang terakhir program yang kita usulkan adalah mesin portable. Artinya mesin pemadam kebakaran. Mesin pemadam kebakaran ini sangat penting. Yang awalnya itu kita daerah kumuh, tapi kita tetap menjaga daripada lingkungan kita adanya musibah kebakaran. Dan alhamdulillah ketika kita tidak berharap kena musibah, ketika ada musibah kebakaran baik di RT sini, RT 32 maupun di RT yang lain, kita bisa membantu dengan adanya bantuan dari pemerintah kota itu daripada mesin pemadam kebakaran. Sebenarnya banyak yang harus kita sampaikan di sini. Dengan adanya program ini, program Kotaku ini bisa dinikmati oleh warga masyarakat. Kita ketahui semua di sini kan banyak rumah-rumah bangsalan ya. Rumah bangsalan itu artinya kalau orang cuek itu Allah ini kita tinggal pergi saja kan gitu ya. Tapi dengan adanya rasa tanggung jawab memiliki di lingkungan, ya kan lingkungan kita bersih, lingkungan kita rapi sehingga orang itu senang melihat kampung kita. Dan kemarin telah tercipta yang saya sampaikan tadi di awal tadi, bahwasanya kita ini Kampung Pelangi, dan alhamdulillah bisa dikunjungi oleh beberapa wisatawan walaupun dari lokal sebagai edukasi dari adik-adik kita, dari sekolahan ataupun dari fakultas yang lain untuk belajar apa sih keuntungan daripada program Kotaku. Program Kota Tanpa Kumuh, Kotaku, merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung gerakan 100-0-100, yaitu 100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya, dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten kota sebagai pelaku utama. Jadi begini Mbak, untuk program Kotaku itu anggap aja kita sudah selesai karena sudah ketutup sama ada program dari pemerintah yang namanya Pubebaya kan, programnya dari pemerintah kota. Nah untuk selanjutnya, untuk program yang selanjutnya ini
kebetulan kita sebelum terjadi musibah kebakaran itu kemarin tuh dari pemerintah kota sudah ada wacana untuk bikin di sini tuh sebagai percontohan penataan kota karena di sini kumuh, kebanyakan rumah-rumah kayu kan. Jadi dari pemerintah kota kemarin sudah ada program untuk menata rumah-rumah di sini supaya bisa akses pemadam bisa masuk ke dalam. Nah, cuma sebelum program itu terwujud, terjadilah musibah kebakaran kemarin itu. Nah, habis itu karena mungkin pemerintah melihat pengalaman dari yang kemarin, di program sama ini sekarang ada pelebaran jalan. Cuma namanya itu bantuan yang sekarang itu adalah bantuan stimulan untuk korban kebakaran. Untuk rencananya mungkin di tempat kita ini di RT 32 ada sekitar 20 rumah yang mendapat program yang pertama, karena ini dibagi jadi 3 tahap. Tahap pertama, kedua, dan ketiga. Dari total semuanya 124 rumah yang korban kebakaran ini semua dari 3 RT. Terus korban yang paling banyak adalah di RT kita sebanyak 75 kakak ya Pak. Ya, 75 kakak, 54 rumah, sekitar 65 bangsalan. 65 bangsalan, 65 rumah bangsalan. Jadi untuk di tempat kita ini nih mendapatkan paling banyak sekitar 70-an rumah lah. Tapi untuk yang pertama, untuk program yang pertama yang didahulukan itu adalah yang kena untuk lebaran jalan. Jadi ada 27 rumah yang kena, dan alhamdulillah sudah kelihatan di sini fondasi sudah ada. Nanti tinggal pengurukan, ada pengecoran jalan, dan mungkin sebentar lagi proses pembangunan rumahnya. Totalnya 27 rumah itu dari per satu rumahnya mendapatkan bantuan sebesar 50 juta dari pemerintah. 50 juta itu yang 7 juta untuk biaya tukang, yang 43 untuk bahan material. Mungkin itu kalau melihat cukup apa enggaknya mungkin enggak cukup ya Mbak. Yeah. Cuma ya alhamdulillah lah ada sedikit bantuan dari pemerintah buat kita yang kena musibah. Tadi saya mendengar pernah terjadi kebakaran ya di sini Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit peristiwa tersebut Pak. Itu sebuah tragedi lah. Jadi kejadiannya itu sore sekitar jam 3:30 sore. Pas posisi hujan lah, posisi hujan. Rumah yang pertama asal melaku itu kebetulan orangnya lagi nggak ada di rumah. Jadi mungkin ditinggal apa dia pakai kipas kan coba dari sumber. Tapi kalau dari kompor sih bukan Mbak. Kalau kronologinya kalau dari kompor mungkin itu dari konsleting listrik aja. Ya itu sore itu kalau kronologi pertamanya ada tetangganya kan yang melihat asap nggak masuk itu cobalah rumahnya ternyata sudah besar apinya nggak mau bantu madamkan sudah nggak bisa lagi.
Akhirnya kita sudah coba pakai pemadam portable yang tadi bantuan dari kotak itu keluarkan. Tapi karena kondisi saat itu tak memungkinkan, ya akhirnya apa yang terjadi kebakaran besar. Dan saya tambahi ya sedikit apa yang disampaikan, bahwa namanya musibah itu bisa saja terjadi kapan saja, tidak di mana saja, itu pasti akan kita tanpa diduga-duga. Yang menjadi pertanyaan terjadinya kebakaran itu tentunya kita bisa mengambil hikmah apa yang terjadi, kenapa kok bisa terjadi kebakaran. Yang pertama adalah keteledoran manusia itu sendiri, ya kan. Bagaimana daerah yang kita diami ini, yang dulunya ini kumuh, ya kan, kalau terpecik api sedikit saja yang namanya kumuh, apalagi bangunan-bangunan tua, tentunya akan menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Walaupun kita sudah standby ada 3 mesin portable punya sendiri, yang saya dari awal tadi kita sampaikan bahwasanya itu ada salah satu program daripada Kotaku, termasuk daripada program Probebaya, tapi tidak bisa menanggulangi itu. Karena kenapa? Begitu cepatnya kebakaran tersebut, kemudian daerah kita ini daerah yang kumuh, termasuk daerah yang padat pemukiman, sehingga kita kewalahan. Dan lagi pula daerah kita ini di dalam, sehingga mobil-mobil pemadam dari luar itu tidak bisa masuk, sehingga ya seperti inilah keadaannya saat ini. Walaupun dari awal kita berusaha untuk mencari ataupun menganggarkan program-program dari pemerintah yang diusulkan, tapi namanya musibah ya seperti ini, mau dibikin apa lagi kan gitu. Baik Pak, tadi saya mendengar Bapak menyebut jimpitan ya Pak? Iya. Nah mungkin bisa diceritakan kenapa tuh bisa terpikirkan sampai adanya jimpitan itu Pak? Begini, sebenarnya jimpitan itu tidak tahu tuh bahasa apa ya. Yang jelas itu awal mulanya jimpitan itu, waktu itu kan ada program Kotaku. Program Kotaku itu hanya memberikan fasilitas saja, seperti misalnya pengecoran jalan, ya dibikinkan jalan. Tetapi untuk perawatannya itu tidak ada. Seperti perawatan kabel jalan, lampu jalan, kemudian drainase misalnya kan itu. Nah, dengan adanya dana yang harus kita keluarkan, kita bingung dari mana mendapatkan dana seperti itu. Dan alhamdulillah ada usulan warga, termasuk inisiatif kita, melalui jimpitan itu kita ambil dari situ, yang kegunaannya untuk perawatan lingkungan dan pemeliharaan lampu-lampu jalan. Jadi awal mula jimpitan itu memang dari program Kotaku itu, karena tidak adanya dana. Dan sekarang pun masih kita laksanakan, karena kita perlu pembangunan, kita tidak berharap dari pemerintah ya. Pemerintah itu kalau kita berharap untuk ke aktivitas sehari-hari untuk pencarian dana melalui pemerintah kan kita malu, sehingga kita mempunyai inisiatif melalui jimpitan tersebut. Nilainya berapapun tetap akan kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan dari warga masyarakat. Yang jelas bukan untuk beli sembako ya, ataupun beli kebutuhan yang lain, tetapi untuk keperluan warga masyarakat. Seperti itu. Saya punya portable tuh, itu kan perlu bensin ya, kemudian perlu sarananya, misalnya selangnya itu rusak, kemudian oli kan itu
dananya kita ambil dari situ, dari jimpitan tersebut. Jadi bukan semata-mata untuk hanya jalan saja, tetapi untuk semua kebutuhan daripada warga masyarakat. Termasuk kemarin saja jimpitan kita hitung kita ini mempunyai warga anggap aja 100 ya. 100 itu kalau setiap minggu itu anggap aja 100 ya. 100 itu kita dapat 100.000 misalnya ya. Itu kalikan aja, itu sudah 1 juta lebih. Kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Pak RT ini perlu lampu kabel lampu gimana? Apakah kita perlu CCTV misalnya kan gitu. Nah, kita ambilkan dari dana jimpitan tersebut. Yang pada intinya jimpitan itu adalah suatu partisipasi warga masyarakat dari warga untuk warga dan kita yang mengelola. Jimpitan merupakan salah satu inovasi RT 32 untuk mengumpulkan dana dari warga. Jimpitan berupa sebuah celengan yang ditaruh di depan rumah, yang diisi uang oleh warga sebagai bentuk sumbangan untuk kas RT. Jimpitan itu asal katanya dari bahasa Jawa mungkin jumputan gitu, jadi ngambil. Asal mulanya karena waktu itu kita dituntut pas program Kotaku itu kita dituntut harus ada perawatannya selama sekian bulan ke depan. Terus kita nggak mempunyai kas RT, nah akhirnya kita musyawarah sama masyarakat, sama tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Nah akhirnya terbersihlah itu, sudah kita ngambil aja per hari berapa gitu. Ada uang sisa belanja kebutuhan sayuran apa masukkan aja di situ, nanti kita ambil kumpulkan buat kas RT gitu. Nah dari sedikit akhirnya alhamdulillah jadi banyak. Jadi kita bisa melengkapi beli kabel lampu, buat dandanin mesin, terus buat beli selang. Alhamdulillah kita ngambil dari situ semua, Mbak. Sampai kemarin yang terakhir tuh kita ada dari program Probebaya tuh kan dapat CCTV tuh. Kita kekurangan kabel ya, Pak. Dan alhamdulillah dari uang jimpitan partisipasi masyarakat itu alhamdulillah kekurangannya ya bisa nutupi. Itu salah satu manfaat dari program jimpitan. Kita tambah sedikit lagi ya. Awal mula daripada jimpitan itu kan nilainya kan sedikit ya. Tapi ketika kita melihat waktu itu kita melihat kampung kita ini rawan daripada kebakaran, kita sempat beli mesin portable atau mesin pemadam kebakaran. Itu kan nilainya tidak sedikit itu, sampai 35 sampai 40 juta. Caranya kok bisa, bukan jadi uang jimpitan. Siapapun yang menyumbang lebih banyak, misalnya ada yang nyumbang 3 juta, 4 juta, kita kumpulkan. Sehingga kita terjadilah yang namanya bisa membeli mesin pemadam itu sebelum ada program Probebaya. Sampai sekarang pun masih ada mesinnya. Masih kita rawat sedemikian rupa. Ya nanti kalau ada kerusakan kita ambil daripada uang jimpitan satu. Tadi saya belum sempat menyaksikan partisipasi yang lainnya. Seperti di depan itu kan belum tersentuh, dulunya belum tersentuh namanya sumbangan dari program dari pemerintah. Nah, kita coba bagaimana kita kumpulkan pemerintah, kita kumpulkan warga masyarakat, bagaimana biar jalan itu bisa mulus kan gitu. Akhirnya apa kita kumpulkan? Kita ini hanya memancing. Ya sudah. Saya selaku ketua RT saya nyumbang pasir aja 1 truk kan gitu ya. Akhirnya yang lain itu ikut. Masa RT-nya nyumbang pasir, saya kan yang kaya kayak gini cuman nyumbang 1 semen sak gitu ya. Akhirnya nah seperti itulah partisipasi warga masyarakat yang nilainya cukup tinggi. Jadi tidak hanya 1.000 2.000. Jadi begitu saya tawarkan, gimana loh jalan kita rusak ini. Nah, saya kalau mau saya nyumbang pasir 1 truk nih. Nah, akhirnya yang lain ada yang koral, ada yang semen. Itu pun tidak melalui bantuan daripada warga, tidak melalui daripada pemerintah. Hanya sewa molen aja pada waktu itu. Sehingga kamu lihat kan di situ di depan tadi kita masuk, walaupun itu agak rusak, itu sudah sekian tahun masalahnya. Sekarang sudah alhamdulillah sudah bagus daripada partisipasinya.
Jadi dari sebelum-sebelumnya itu Mbak, di tempat kita tuh nggak ada yang namanya bantuan dari pemerintah, nggak ada. Nggak ada. Jadi semua apapun pembangunan kegiatan semua swadaya masyarakat, dan alhamdulillah masyarakat di sini tuh kekeluargaannya sangat tinggi sekali, saya bilang sangat tinggi sekali, walaupun beda-beda suku ya Mbak, ada yang Madura, ada yang Bugis, ada yang Jawa, tapi ya alhamdulillah aku rukun semuanya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Tadi tuh cukup luar biasa ya Pak, dari apa tadi Pak, jilid ya? Jipitan ya? Jipitan. Ternyata banyak sekali manfaatnya untuk RT ini ya Pak. Iya. Pak, kira-kira harapan Bapak untuk RT 32 ke depannya seperti apa Pak? Kalau saya ya sebagai ketua RT di sini bersama dengan tokoh masyarakat itu berharap kami selaku ketua RT dan tokoh masyarakat ini akan bekerja semaksimal mungkin untuk melayani dan rakyat agar masyarakat itu dilayani dengan sebaik-baiknya. Dan harapan kami seperti tadi yang saya sampaikan, seperti program-program pemerintah yang arahnya sebagai pancingan dengan dana yang hanya sekian, kemudian ternyata dikerjakan oleh warga masyarakat tambah tinggi biayanya. Ini salah satu adalah partisipasi masyarakat. Jadi untuk program-program pemerintah tetap akan mudah-mudahan program pemerintah ini terus sehingga kita bisa menambahi, walaupun kita hanya menyumbang soal tenaga dan pikiran, yang jelas program pemerintah itu tidak berhenti sampai di sini. Yang kedua, tentunya warga masyarakat kita ini dengan adanya kekompakan, adanya kerjasama yang luar biasa, mudah-mudahan ini terjaring, dan yang lebih kita menjadi kebanggaan kita sendiri ya, terutama warga RT 32 ini adalah salah satunya adalah apabila ada tamu-tamu dari luar, pelayanan kita ini luar biasa. Artinya disambut dengan terbaik, dengan senyum yang senyum yang baik pula, kita menyambut dengan baik, tentunya akan menjadi pengunjung dari manapun ini akan tambah senang, tambah kerasan, apalagi sebentar lagi kita ini, lingkungan kita ini akan dibangun, tentunya ada kiat-kiat tersendiri yang akan kita lakukan nanti, terutama untuk bagi warga masyarakat, warga yang misalnya ada tamu dari luar bisa berjualan, kemudian ada lagi cenderamata dari RT 32. Ini harapan kami, mudah-mudahan apapun program dari pemerintah ini tidak berhenti sampai di sini. Baik pemirsa, itu tadi hasil wawancara kita dengan Pak RT 32 dan Bapak sekretarisnya ya, di Kelurahan Sidodadi. Pemirsa, kembali lagi di program Cerita Wajah Samarinda berikutnya. BK TV, gerceh bener.